Legend of Dawn, Ararki versus Homeboys. Alright, dan pasti dengan Indo Pride kita junjung tinggi nama Indonesia yang diwakilkan oleh Ararki yang berhadapan dengan Homeboys. Versik masih beradu dengan purple buff-nya, masih coba untuk mengamankan objektif dan itu doang. Mulai ada kerusuhan yang seperti udah kita bahas. 3 player bahkan dari Homeboys yang mencoba menzoning Sin dan juga Cipuy. Coba lihat tuh tadi, hampir aja kan kena, masih pagi. Udah ada Astral Eco yang untung aja nggak kena. 2 Astral Eco nggak kena untuk sekarang. Tapi Sin masih terjebak dengan adanya Muddles yang begitu merepotkan. Muddles, Alarm Bomb, Reverse Time. Ini capek sih Pak dihadapin ya. Tapi yang gak capek adalah kita ingetin bahwa di Stora nanti masih ada tiket yang bisa kalian beli. Only Legend tiket di Tribun. Gaski sekarang hanya Rp20.000 saja. Itu dia, Clay masih berputar-putar di area dari River. Woi, Buset. Astral Eco-nya kembali digocek. Nih bete banget sih emang dari Warlord-nya. Dia bakal berada di jauh-jauh di sana. Kok 3 kali nggak kena ya katanya gitu. Gak kena lagi. 4 kali bro. 4 kali bro. Warlordnya langsung ditarik begitu saja. Udah ada Asura Aura langsung dikeluarkan. Tapi Versik ada reverse time tertarik ke bagian belakang. Versik masih bisa bertahan di area tersebut. Ada sedikit lagi sisa. Dicucuk langsung ada Decimate menghilanglah sudah Versik. First blood. Shadow Stampede dari Clay juga nggak bisa membawa Chibi ke arah outer turret sehingga Chibi-nya masih survive. Saat yang bersamaan, hitungan detik saja, Turtle yang pertama bakal segera muncul di Land of Dawn. Cuma sempat tiba-tiba hadir terhadap Banana. Vengeance-nya sempat dilakukan, tapi sama-sama baru level 4 sehingga kedua SP laner ini masih menahan ultimate-nya. Yap, Banana melihat dari kejauhan, Turtle masih dianiaya di area tersebut. Masih disikat dengan Asura Aura. Versik mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi Sepan mencoba untuk langsung memberikan sebuah aksi penghalang. Ada reverse time lagi. Versik 2 bar SP saja yang dia miliki terlalu beresiko apabila dia ingin maju ke bagian depan. Cuman kalau kita dari minimap ya, Bang Sin ternyata cukup kewalahan 1v1 situation dengan Anip. Dan membuat dari Bang Sin akhirnya memilih untuk pulang. Ini bakal bahaya banget. Karena Sulit, Son Pak. juga belum hadir nih. Son tadi ngebantuin ke arah Turtle. Dan ketika nanti Son dengan Impurage lagi dia bikin. Dengan emblemnya. Automatically ada damage yang besar dari Son. Sonnya Impurage, Warlordnya Impurage, 2 Magical Impurage mah capek ya. Damage semua Pak. Wah, damage semua Pak. Itu tapi Chibi udah level 6 sekarang. Sementara Versik yang tertinggal di level 5. Ini yang menjadi hal yang cukup tidak baik untuk sekarang. Digi dan juga Martis berada di tersebut. Cipuy dijepit, Asura Aura dikeluarkan. Reverse time kali ini. Sementara untuk Bang Sin yang mundur ke bagian belakang. Belum ada stuck di dalam tubuhnya. Bang Sin masih berputar-putar saja. Dan tadi sepertinya masih ada 1 wave minion yang kayaknya ini mereka saling free-freesan aja. Makanya landingnya kayak lama banget di bagian atas. Tapi pertempuran di bagian tengah. Masih bisa bertahan Clay-nya. Untuk kali ini masih berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi sepatnya mulai maju ke bagian belakang. Satu final slash yang dia miliki. Tapi Clay-nya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Cipuy ingin maju memberikan bantuan. Tapi belum bisa sepenuhnya. Walaupun udah ada satu altar ini buka. Tapi Sin sepertinya bakal di... Wah, dibombardir habis-habisan Dibombardir, Pak. RRQ. Ya memang mencari Homeboy sendiri. Sangat mengetahui kekuatan dari Digi dengan Novaria. Juga memang surprise pick ketika adanya Sorn di sana ya. Yang membuat dari Minotaur Cipuy jadi seakan-akan agak sedikit struggle. Dari segi item, kita bisa melihat bahwa Molten Essence sudah berhasil dikantongi oleh Chibi. Dan dengan ada satu Blazing Duet dari Bang Sin hanya untuk clearing minion karena dari segi item juga Bang Sin masih cukup jauh. Yap. Still like that memang.
sangat-sangat dibutuhkan. Karena damage dari Melissa yang begitu menyakitkan. Plus dia mencoba untuk membuat BHS seperti atau mungkin Win of Nature di awal-awal. Yep. Di atas kertas, apapun nantinya strategi yang dimiliki oleh RRQ ini bisa didinai langsung dengan ada Digi kan. Ya. Tapi apapun bisa terjadi. Betul. Kita lihat saja nanti seperti apa eksekusi yang akan dilakukan oleh RRQ. Kita berharap nantinya akan ada sebuah pergerakan yang begitu baik hingga membuat sebuah gebrakan agar bisa terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh pemain Homeboys. Wah, kalah 2 level tapi Versik dan juga Chibi. Beda 10 dan juga 8 levelnya. Mungkin skenario yang terbaik adalah dengan Banana yang bisa join the fight dengan Brave Fighter memancing time journey. Tapi apakah itu akan berhasil? Karena aku rasa Sword akan tetap fokus ke arah Cipuinya dengan satu Minion Fury. Tapi Decimationnya miss dari Chibi karena Cipui Kembali Versik mencoba untuk bisa mengejar ketertinggalan dari sisi leveling yang dimiliki. Versik level 10, Chibi level 11, sedikit lagi jaraknya. Mulai maju ke bagian depan, ada satu lagi. Hal yang sangat-sangat mengerikan dikeluarkan oleh pemain dari Homeboys. Karena Clay-nya sedikit lagi hampir tersisa. Clay-nya masih berhasil bertahan dan juga kabur dari area tersebut. Yap. Tapi lihat tuh bagaimana Banana terus memberikan badannya. Brave Fighter di pop up untuk mundur begitu saja. Sepat, gak mau terlalu nafsu karena dari Banana udah masuk ke teritori amannya. 2 player dari RRQ, Bangsin dan juga Versik mencoba untuk men-shutdown Chibi yang sampai detik ini belum bisa ditumbangkan. Satu tertarik mid lane rontok total. Yap, tapi setidaknya di sini Ngapsin masih free lah ya. Ngapsin masih bisa mendapatkan farmingan, sekarang udah level 10 perlahan tapi pasti nanti yang Ngapsin udah dengan 1 atau 2 atau bahkan 3 item yang bisa dibilang wajib gitu ya. Ya, Golden Ya Staff. nanti itu bisa membantu di dalam area pertempuran. Kesabaran sih mungkin dari RRQ yang harus mereka lakukan. Plus ya kita tahu potensi late game Cloud tambah dengan Faramis. Ini akan menjadi tumpuan utama, tinggal ya Sword-nya aja sih yang harus benar-benar diperhatikan. Apalagi Sword tadi kalau aku lihat udah jadi fleeting time. Berarti cooldown dari time journey bakal lebih cepat lagi. Dan kali ini Sepat akan jadi target operasi dari Clay dan juga Cipui. Enggak jadi. Versik coba untuk mengcutting jalannya Sepat untuk join the fight. Yap, itu dia Lordnya berhasil sudah mangkat. Tapi ternyata untuk kali ini ada satu lagi Sonnya berhasil sama daerah tersebut. Tapi Sonnya masih berputar-putar saja. Ada Minion Fury yang sudah dikeluarkan. Tapi ternyata mereka kali ini berhasil mendapatkan langsung ke arah Versik dan juga Cipui. Bahkan Clay-nya menjadi korban pula. Sinja menjadi orang keempat yang menghilang. Clay sudah hidup kembali. Sayang banget padahal tadi kalau kita lihat dari Banana, Brave Fighter yang udah berhasil memancing Sword untuk melakukan time journey. Dan Cipu juga bagus banget ketika dia langsung melakukan Minion Fury-nya. Tapi sayang, damage yang dihasilkan oleh RRQ belum mumpuni. Karena memang perbedaan level, perbedaan gold bener-bener menjadi faktor penting. Sehingga Homeboys bisa membalikan keadaan. Yap, itu dia. Clay mencoba untuk menarik karena satu orang kah? Enggak ada satu orang pun yang berhasil didapatkan. Lordnya ada di bagian bawah. Asura Aura dikeluarkan. Madusnya udah connect karena beberapa player. Banana hampir saya menjadi korban. Tapi satu bestar yang ada di bagian bawah pun udah mulai dirontokkan. Dan juga satu orang Clay. What are you doing? Ada lagi Blazing langsung keluarkan begitu sayang. Tapi adiknya berhasil langsung dihilangkan. Ini menjadi sebuah kesempatan mereka untuk bisa membalaskan keadaan. Udah langsung lompatin ke bagian depan. Ada satu orang yang mencari korban untuk kali Sepat. Tidak akan bisa kabur dari area tersebut. RRQ mulai mengau. Defensive mechanism dari RRQ mulai terlihat. 2 player menjadi korban. Dan lihat bagaimana Bangsin. Basic duet yang on point. Mendapatkan 2 player. Dan 1 point kill tambahan untuknya. Membuat dari RRQ masih bisa bernafas lega. Walaupun tinggal tersisa 3 base startnya aja. Tapi dengan adanya Blazing Duet. Itu menjadi salah satu high ground defense yang dimiliki oleh RRQ Plus. Dengan Banana yang selalu menzoning out anak-anak Homeboy supaya nggak bisa masuk. Apalagi dengan udah ada Bloodlust. Dengan dia udah pegang dominan Ice. Berarti dari Melisanya agak sedikit berkurang dari segi attack speed di tangan Banana. Tambah dengan adanya satu Bloodlust, setiap skill yang dikeluarkan akan menambahkan HP. Yap. Tapi kalau Bangsin kayaknya tinggal satu lagi nih dia butuh. WON sih. Iya. Ini sebenarnya dia masuk dengan ini aja udah nikmat nih. Hanya saja defense untuk tubuhnya yang ngilu kan. Iya. Oke.
1 menit menuju Buset datangnya dah. Lord. Buset itu Astral Echo dari Warlord. Itu nabrak Walaupun memang Cipuy loh. Iya, 1 bar setengah. Gimana coba? Sakit, memang sakit. Aku kepikiran gini Tuh. Pak. Buset deh. Cipuy tapi emang selalu akan menjadi garda terdepan sih. Oke, tapi ternyata tadi bestarannya belum tumbuh. Wey, final slash-nya mengerikan sekali Banana. Banana berhasil ditumbangkan, sayang sekali. Hanya menyisakan 3 orang saja untuk kali ini. Tapi Cibinya mulai maju ke bagaimana? Ada lagi pergerakan di Bana. Untuk Minam Fury langsung dikeluarkan. Son juga udah mengeluarkan langsung ke arah Time Journey. Mereka masih berusaha dan juga berjuang. Sini akan ada yang maju ke bagian depan. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Arab Fire yang dimiliki sedikit lagi. Sempatnya tidak bisa kepada Bana. Ya, Sepat udah gak bisa berjuang lagi. Tapi memang tadi kalau misalnya kita perhatikan Bang Sin belum memiliki stack 5 sehingga dia nggak berani untuk maju ke depan untuk melakukan Blazing Duet karena nanti impactnya malah bermasalah untuk dirinya. Malah bisa ditumbangkan oleh Homeboyz, jadi dia bertahan. Untuk ada Clay juga di sana yang siap sedia untuk mengcover Bang Sin sehingga masih aman sentosa kembali. Teman-teman dari RRQ 12 turret walaupun menjadi ganjarannya, tapi mudah-mudahan dengan Lord yang sudah muncul sekarang, RRQ bisa mendapatkan hal tersebut. Yap, ini dia waktunya untuk RRQ bisa membalaskan keadaan. Mulai lompat ke bagian depan Banana mencoba untuk nge-zoning beberapa player. Tapi Anipnya masih berhasil untuk mengantarkan damage masuk ke dalam tubuh dari Banana. Banana berhasil keluar pula dari dalam satu Mades yang begitu menyakitkan. Dan Lordnya kereset. Ah, ini memang dari Anip ya, begitu free hit di arah paling belakang sana. Models, dan kalau misalnya mau masuk juga masih ada Go Away yang mengganggu sekali. Jadi memang target operasi harus Buset. berpindah. Buset itu. Itu Cipuy Astral loh. Echo. Cipuynya. Oh, Cipuy udah bikin Athena sih harusnya. Cuma tetap aja masih berasa damage dari Warlock kan. Karena kita tahu. Semakin jauh jaraknya semakin sakit damage-nya. Ada 10 dari Warlock. Ngeri ay. Banana. Zoning seperti apa nanti akan dilakukan? Bang Sin? Ngapsin mencoba untuk bisa nge-buying time. Tapi sepertinya posisinya ketahuan nih. Posisinya ketahuan. Ngapsin mau menghilangkan satu Wemina di bagian atas. Tapi Ngapsin pulang kayaknya. Ya. Ngapsin pulang. Gak bisa lagi. Ngapsin harus pulang tepat waktu. Versiknya berhasil langsung dihilangkan. Ada Time Journey untuk kali ini. Sin akankah dia masuk dan juga mengeluarkan lagi karena Blazing Duet yang dia miliki. Karena Lordnya masih berhasil ditahan. Tapi di bagian belakang coba lihat Banana berjuang. Seorang juga bisa mendapatkan langsung ke arah Anip. Anipnya mendapatkan begitu banyak perlindungan. Clay-nya pun udah masuk ke bagian dalam. Clay-nya berhasil langsung dihilangkan. Walaupun untuk kali ini Clay-nya berhasil untuk langsung hidup kembali karena responnya begitu cepat. Yes, masih ada pasif yang dimiliki. Tapi impact dari Clay dan juga Banana membuat dari Homeboyz ketahan untuk bisa endgame. Di arah belakang ada Blazing Duet dari Bang Sin. Hampir menumbangkan 2 player dari Homeboyz. Tapi Bravely Fighter hadir kembali. Memaksa Time Journey yang keluar. Tapi Clay didecimation oleh CP. Double kill berhasil dikantongi dan akhirnya membuat dari Homeboyz membombardir area terakhir dari RRQ. Triple kill di tangan dari sosok CP dan membuat wipe out. Homeboyz mengamankan game yang pertama. Oke, Homeboyz mendapatkan game pertama. Best of 3 series. Tapi congratulations di mana mereka juga bermain begitu apik ya untuk Homeboyz ya. Yap. Mereka berhasil untuk menguasai dan ini yang udah kita bicarakan tadi dari awal yo. Bahaya banget. Kalau